Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali di dalam renungan pagi kita untuk hari ini. Dan kita percaya inilah berkat Tuhan yang pertama yang hendak kita terima memulai hari-hari kita sepanjang hari ini. Dan sudah tentu kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena sepanjang waktu ini kita selalu diberkati oleh pekabaran firman Tuhan. Saya teristimewa, puji Tuhan, oleh karena boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi saudara-saudara yang mendengar. Dan jika pembahasan firman Tuhan setiap waktu yang saya bagikan mungkin ada kekurangan, kiranya Tuhan saja yang akan sempurnakan. Kita telah tiba di hari yang baru, 16 November 2021. Dan kita telah tiba pada judul renungan kita pada hari ini, yaitu terus mengisi pikiran dengan kebenaran ilahi. Terus mengisi pikiran dengan kebenaran ilahi. Dan sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, dan khusus untuk pelajaran firman Tuhan yang hendak kami terima sebagai berkat pertama di hari yang baru ini. Tuhan, kosongkan hati kami, firman-Mu terisi melalui kuasa Roh Kudus-Mu di dalam jiwa kami. Kami dapat menggunakannya sebagai bekal kami hari ini, tetapi selanjutnya di setiap hari dan juga setiap waktu dalam perjalanan kami hari lepas hari. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan sambut berkat Tuhan ini. Amin. Sekali lagi renungan kita dengan judul terus mengisi pikiran dengan kebenaran ilahi. Dan ayat inti kita 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Adalah tugas setiap anak Allah untuk mengisi pikirannya dengan kebenaran ilahi. Dan semakin dia melakukan ini, semakin banyak kekuatan dan kejernihan pikiran yang dia miliki untuk memahami hal-hal yang mendalam tentang Allah. Dan dia akan semakin tulus dan bersemangat, sebagaimana asas-asas kebenaran dijalankan dalam kehidupan sehari-harinya. Apa yang akan memberkati manusia adalah kehidupan spiritual. Dia yang selaras dengan Tuhan akan terus-menerus bergantung padanya untuk kekuatan. Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Adalah satu keharusan pekerjaan kita terus-menerus mencapai kesempurnaan karakter Kristen yang senantiasa berjuang untuk menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Upaya yang dimulai di sini akan terus berlanjut sampai selamanya. Kemajuan yang dibuat di sini akan menjadi milik kita ketika kita memasuki kehidupan masa depan. Mereka yang mengambil bagian dalam kelemah lembutan, kemurnian, dan kasih Kristus akan bersukacita di dalam Allah dan akan memberi terang dan sukacita di sekeliling mereka. Pikiran bahwa Kristus mati untuk memberikan karunia kehidupan abadi bagi kita sudah cukup untuk memunculkan rasa terima kasih yang paling ikhlas dan tulus dari hati kita, dan dari bibir kita pujian yang paling bersemangat. Janji-janji Tuhan itu kaya dan sempurna dan cuma-cuma. Siapapun yang dalam kekuatan Kristus mematuhi persyaratan dapat mengklaim janji-janji ini dan semua kekayaan berkat-Nya sebagai miliknya. Dan sebagai orang yang mendapatkan pasokan berlimpah dari rumah perbendaharaan Allah, dia dapat dalam perjalanan hidup layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dengan menjadi teladan kesalehan, akan memberkati sesamanya dan menghormati penciptanya. Sementara juru selamat kita akan menjaga para pengikutnya dari rasa percaya diri dengan pengingat, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bersama dengan itu,
Dia telah memberi dorongan kita dengan jaminan. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi kita bersyukur saudara, oleh karena Allah terus mengisi pikiran dengan kebenaran ilahi. Kalau kebenaran ilahi itu selalu ada dalam pikiran kita, maka dalam memperhatikan, dalam melihat terkait dengan janji-janji Kristus, kita akan menanggapi atau kita akan merespons itu. Oleh karena pemikiran atau kebenaran ilahi itu ada, maka kita akan merespons dengan selalu hal yang positif. Kenapa dengan hal yang positif? Tentu ada hal-hal yang kita respon secara negatif. Artinya bahwa kita kadang bertanya, kenapa begini, kemudian kenapa begitu. Nah, pikiran kita diisi dengan hal-hal yang negatif. Tapi kalau di dalam pikiran kita ada kebenaran Allah, ada kebenaran ilahi, maka selalu kita akan melihat sesuatu dengan cara yang positif, dengan cara yang positif. Di bagian firman ini berkata, adalah tugas setiap anak Allah untuk mengisi pikirannya dengan kebenaran ilahi. Dan semakin dia melakukan ini, semakin banyak kekuatan dan kejernihan pikiran yang dimiliki untuk memahami hal-hal yang mendalam tentang Allah. Ada orang, dia ketika melihat situasi kondisi kehidupan setiap hari, dia merasa seperti enjoy menghadapi sesuatu yang terjadi. Bahkan yang paling berat, yang sulit kita manusia terima adalah kita menghadapi duka cita, kematian dari seseorang yang kita kasihi. Kita sulit menerimanya. Ada beberapa pengalaman yang saya perhatikan, termasuk pengalaman ketika seorang pilot yang ada di Papua, yaitu pilot Bob Robert. Ini pilot yang senior, pilot yang terkenal di Papua. Pada waktu meninggal, saya memperhatikan, walaupun saya tidak hadir, saya memperhatikan dari video-video bahwa istrinya ini mau menunjukkan bahwa dia sudah siap menerima apa yang terjadi. Walaupun sebenarnya secara manusia tentu dia akan merasa sangat sedih ketika suaminya meninggal. Anak-anaknya juga akan merasa sedih. Tetapi dia ingin mau menunjukkan kepada orang yang datang melayat dalam keadaan duka itu, bahwa apa yang terjadi telah Tuhan izinkan semuanya. Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan tidak mau itu terjadi, tapi Tuhan izinkan itu terjadi dan telah menimpa keluarganya, bahwa Tuhan tahu dia mampu untuk melaluinya. Maka dia menunjukkan hal yang tidak seperti berlebihan di dalam duka itu. Betul, duka itu mengakibatkan kesedihan. Tapi kesedihan dalam firman Tuhan, kita tidak boleh berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Jadi itu ketika hal-hal itu tertanam dalam pikiran kita, kita dimampukan untuk menghadapi situasi-situasi apa saja di sekitar kita. Ini adalah pelajaran yang sangat penting. Mari kita isi pikiran kita dengan kebenaran ilahi, agar kita dimampukan untuk melewati hari-hari yang penuh dengan kesulitan yang ada di depan kita. Tuhan berkati kita, dan mari kita pastikan kebenaran ilahi selalu ada dalam pikiran kita. Kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat firman-Mu, jadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah selalu kebenaran-Mu ada di pikiran kami hari ini seterusnya. Berkati kami hari ini dalam semua tugas dan tanggung jawab kami. Hamba mohon berkat-Mu bagi semua pendengar renungan di mana saja berada. Tuhan memberkati yang sementara dalam kebahagiaan, tambahkan sukacita. Dalam keadaan duka, hiburkan dengan penghiburan sejati dari sorga. Di dalam sakit, Tuhan sembuhkan. Dalam kemalangan, dalam semua masalah, Tuhan turut campur tangan. Inilah doa kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian saudara renungan kita hari ini. Tuhan berkati kita, sampai jumpa besok. Shalom.